Kita menginginkan sesuatu, ya. Kalau nggak benar-benar cinta, kalau dia mau sama kita, ya, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak mau, kalau kita nggak benar-benar cinta, kita ditolak, ya udah kita berdoa amat. Nah, masih banyak yang lain kok. Tapi kalau orang cinta, ya, pokoknya harus itu. Kalau nggak itu aku nggak mau. Gitu teman-teman. Ya. Jadi manusia ini memang antik. Memang antik. Dan berbicara masalah cinta, bukan cantik yang membuat cinta. Tapi ketika sudah ada cinta, itulah yang membuat cantik. Kadang banyak kan pasangan, cowoknya ganteng, ceweknya jelek. Ceweknya jelek, cowoknya ganteng. Atau sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Ya, itu sudah sunatullah teman-teman. Berarti bukan cantik yang membuat cinta. Ya, tapi cintalah yang membuat cantik. Ada barang-barang kuno yang suka apa namanya? Mengoleksi, ya, yang suka mengoleksi barang-barang klasik seperti halnya mobil klasik, BMW tahun 90-an, terus barang-barang antik yang lainnya seperti halnya peninggalan sunan-sunan atau peninggalan keraton-keraton. Padahal kalau dilihat dari segi barangnya, mungkin anggaplah ini barang klasik itu, yang mungkin hanya batu atau prasasti yang jelek, lusuh, dan juga ya bisa dikatakan kotor gitu, kayak nggak terawat, tapi nilai jualnya besar teman-teman. Tapi dia cinta gitu. Jadi walaupun benda itu terlihat jelek, karena dia sudah cinta dengan benda klasik, akhirnya menjadi cantik. Nah, berarti bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Pahami ya? Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Jangan lupa komen di bawah pertanyaannya, dan juga tentuin ininya, cantumin juga emailnya ya teman-teman semuanya. Insya Allah nanti akan ini langsung masuk ya, jangan lupa. Jadi itu teman-teman, perlu perjuangan mendapatkannya. Jika sudah cinta, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Ya, saya juga pernah pengalaman sih mencintai seseorang yang sangat-sangat dalam gitu. Gak usah cerita orang lain lah, cerita diri sendiri gitu kan. Nah, masalahnya saya jujur, saya juga manusia. Hafid Ahkam ini juga manusia, maklum jika mencintai. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah cinta sama seseorang, kita bagaikan orang buta. Bahkan nasihat dari siapapun nggak akan kita dengar kecuali nasihat dari orang yang kita cintai. Semangat dari orang lain nggak akan kita dengar kecuali semangat dari orang yang kita cintai. Masukan atau ide dari orang lain kita akan tepis kecuali ide atau masukan dari orang yang kita cintai. Begitulah cinta teman-teman. Kalau sudah cinta, pasti berjuang. Demi cinta itu kita berjuang, gitu. Dan ketika sudah berjuang, pasti akan ada yang dikorbankan, teman-teman. Nah, jadi kita mencintai seseorang. Ketika sudah mencintai seseorang, tahap selanjutnya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Assalamualaikum, ini. Gus. Alhamdulillah. Oke, Kok agak Mas. lama ini? Kok saya Iya, ditinggal terus saya ini? baru datang di pondok ini. Tadi dari luar, ada acara tadi. Oh, iya, 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 iya. Gimana Maaf. hari ini, baik ya? Alhamdulillah. Baik. Baik. Situasi di sana masih ada penyekatan PPKM gitu mungkin? Kayaknya sudah mulai agak aman sekarang. Agak Mulai aman. enggak kayak kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh saya lanjutkan sedikit, Mas Asmi? Iya, monggo, monggo, monggo. Jadi perihal mencintai teman-teman ya, ini kan bahas cinta, bahas cinta. Nanti bukan hanya cinta sama manusia, saya kan sudah bilang di awal tadi, tapi juga cinta kepada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Gitu. Bukan hanya tentang hati, maksudnya bukan tentang pasangan atau jodoh atau cowok atau cewek, tapi juga barang, ridhonya Allah juga. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ketika kita sudah mencintai seseorang, tahap pertama adalah cinta. Ada yang bilang cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi kalau kata Gus Miftah, kalau kata Gus Miftah itu ketika kita mencintai dengan mata, maka kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu seperti apa itu Allah dan Rasulullah, katanya.
Tapi kalau berbicara secara rasional teman-teman, memang cinta itu awalnya dari mata. Ya, kadang kita jalan ke mall ada baju yang bagus, wah harganya murah gitu, kita sudah tertarik gitu. Nah, dari apa? Dari pandangan. Itu secara rasional. Ya. Tapi kalau naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, hakikat, makrifat, dan yang lainnya, ya mungkin bisa lewat hati. Tapi ya untuk sekelas kita, mata hati kita masih belum bisa terbuka. Gitu. Jadi kita bicara secara rasional aja. Jadi berbicara masalah cinta itu adalah tahapan pertama. Nah, kita mencintai seseorang adalah tahapan pertama. Naik lagi ke tahapan kedua ialah berjuang. Ketika kita sudah mencintai seseorang, maka kita dituntut untuk berjuang. Ribet teman. Maksudnya ketika mau mendapatkan perhatiannya, kita rela dari daerah yang satu menuju daerah yang lainnya, di mana di daerah itu terdapat orang yang kita cintai, memakan waktu berjam-jam di atas motor atau di atas mobil, nggak tahu hujan, nggak tahu panas, nggak tahu ada acara, semuanya tinggal di rumah demi seseorang yang dicintai. Ketika ulang tahun apalagi menyiapkan surprise gitu kan, kado, doa, segala macam sudah gitu kan. Ya ini cerita pengalaman saya nggak cerita orang lain, saya cerita pengalaman saya. Kan saya juga manusia toh gitu ya. Dengerin aja udah gitu, jangan ngejudge dulu gitu. Ketika sudah berjuang, maka kita harus berkorban. Tahapan yang di atas perjuangan adalah pengorbanan. Mencintai, habis itu berjuang, habis itu berkorban. Jadi setelah mencintai, manusia ini dituntut untuk berjuang, untuk mendapatkan perhatian dan cintanya orang yang dicintai. Setelah mendapatkan perjuangan itu, dirasa perjuangannya sudah berhasil, maka akan berkorban.